Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Bipos Online. Kembali lagi di program Tribun Series Suara Rakyat bersama saya Dodi, jurnalis Banjarmasin Pos. Seperti biasa di program Tribun Series Suara Rakyat kita akan bahas terkait politik dan kepemiluan. Nah, untuk hari ini, edisi hari ini Tribun Series Suara Rakyat kita akan membahas tema terkait menakar kans dan PR Gubernur baru Kalsel. Nah, untuk membahas tema ini tentu saya tidak sendirian. Hari ini sudah hadir di studio satu narasumber kita, seorang pengamat politik yang juga pengajar di FISIP Universitas Lambung Mangkurat, Pak Fatur Rahman Kurnain. Selamat sore Pak, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah kabar baik. Baik, oke. Nah, terima kasih Pak Fatur Rahman sudah berkesempatan hadir sore ini menemani kita untuk membahas terkait tema kita nih Pak, menakar kans dan PR Gubernur baru. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan untuk Pak Fatur Rahman terkait tema ini, kita jabarkan dulu sebagai pengantar kondisi sekarang jelang Pilkada Gubernur Kalsel 2024 itu ada beberapa poin yang kami rangkum ini Pak. Yang pertama itu nama Pak Haji Muhyiddin, Ketua DPW PAN Kalsel yang berpasangan dengan Hasnur Yadi Sulaiman dari Golkar ini sudah menyatakan akan maju untuk di Pilgub nanti. Ada juga pasangan kedua Hajah Rodatul Jannah atau yang kita kenal sebagai panggilan sapaan akrabnya Acil Odah ini menyatakan juga akan maju berpasangan dengan Ahmad Rozani Himawan atau yang sering kita sapa Haji Jani dari Nasdem. Nah, mungkin terkait dengan dasar itu Pak, mungkin gimana analisis Pak Fatur Rahman nih untuk Cawagup Kalsel dan pengusung-pengusungnya nanti Pak, secara umum dulu mungkin. Ya, saat ini kan yang sudah muncul ke permukaan dan publik juga sudah banyak mengetahui, itu tadi ada kemungkinan 2 pasang calon. Sementara Pak ya. Sementara juga yang menarik ada lagi muncul poros ketiga, yaitu Zairul Azhar yang kemungkinan juga masih menjalin komunikasi dengan Ketua Demokrat Kalimantan Selatan, yaitu Haji Musina yang sekarang juga menjabat sebagai Wali Kota Banjarmasin. Nah, itu bisa jadi menjadi poros baru yang mewarnai kontestasi di Pilkada Kalsel. Tapi yang jelas selama ini juga kita melihat bahwa di Kalimantan Selatan ini, khususnya di Pilgub di 2024 ini kan sepertinya merepresentasikan 2 kekuatan besar. Kekuatan besar itu adalah grup pengusaha tambang, di mana yang kita kenal ada grup Binuang dan ada grup Batu Licin. Nah, itu merepresentasikan kekuatan itu. Sehingga kita melihat di Pilgub ini akan menjadi pertarungan yang tidak hanya menarik tapi juga penuh strategi-strategi yang bisa kita nanti saksikan bersama. Baik, nah itu kan untuk sementara ini baru ada 2 paslon yang menyatakan mau maju dan tadi kemungkinan bisa berpeluang akan ada muncul poros ketiga. Tapi mungkin untuk sementara ini Pak Fatur Rahman, kalau dilihat dari 2 pasangan yang berniat maju ini, kalau dilihat dari modal kursinya sendiri Pak dari DPRD ini untuk modal maju ini, gimana Pak Fatur Rahman melihat? Ya, selama ini kan para kandidat itu mendaftar dan mengajukan masuk ke partai-partai politik untuk mendapatkan rekomendasi. Tetapi memang sangat memungkinkan dari konstelasi 55 kursi DPRD Provinsi Kalsel ini kan bisa mengakomodir 3 pasang calon, di mana kan persyaratannya 11 kursi sudah memenuhi untuk mengusung pasangan calon. Nah, sehingga ada kemungkinan tadi muncul sampai 3 pasang calon. Tetapi yang jelas seperti yang sudah muncul di permukaan adalah 2 pasang calon antara Haji Muhyiddin dengan Hasnur Yadi dan Ibu Rodatul Jannah atau Acil Odah dengan Rozani. Nah, untuk bakal calon yang sudah mendaftar, yang pertama tadi Acil Odah dan Haji Jani. Ini kan
mereka ini punya modal dari Nasdem, Pak, 10 kursi. Nah, ini tentu masih membutuhkan 1 kursi lagi. Ini peluangnya siapa sih yang kemungkinan digait nih, Pak? Walaupun cuma perlu 1 kursi lagi nih, Pak. Iya, banyak masih memungkinkan, misalnya ada P3, kemudian apa namanya, ada PKS, ada PDIP. Jadi ini sangat cair lah, sangat dinamis, karena kita melihat juga konstelasi kekuasaan di partai politik itu juga memang orang-orangnya banyak yang apa namanya berasal dari kelompok seperti sampaikan tadi, kelompok grup Binuang dan grup Batu Licin, sehingga konstelasi ini saling mencari tipe-tipe yang ideal untuk berkoalisi, ya seperti apa nanti ini kita masih menjadi tanda tanya dan menjadi misteri untuk kita nantikan. Tetapi saya yakin 1 atau 2 minggu lagi itu sudah mulai terlihat ada kejelasan partai-partai yang berkoalisi mengusung. Ini kan lagi proses ya, apa namanya, komunikasi yang intens ya, mungkin antara tokoh-tokoh partai politik, kemudian juga nanti melobi ke partai pusat di Jakarta. Betul. Nah, yang menarik juga nih Pak Fatur Rahman, untuk posisi sekarang ini Golkar juga belum memastikan sendiri untuk arah dukungannya nih Pak. Kita lihat sebenarnya ada 2 kader Golkar yang berniat maju, ini sama-sama maju. Itu tadi Acil Odah yang pertama, dan juga ada Hasnur Yadi Sulaiman juga yang sama-sama dari Golkar. Nah, mungkin kalau dilihat dari arah dukungan ini gimana nih Pak? Karena ada 2 Ya, sama-sama. dua-duanya tetap memiliki kans yang cukup besar untuk mendapatkan rekomendasi dari Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Karena memang di dalam perspektif ilmu politik saat ini kan sebenarnya fasenya sedang berada di dalam the secret garden, jadi kebun rahasia yang hanya itu diketahui oleh elit-elit partai politik di tingkat pusat. Dan sekarang mereka lagi menjalin komunikasi, kemudian melakukan lobby-lobby siapa yang nanti akan mendapatkan rekomendasi itu. Sehingga publik itu saat ini masih belum bisa banyak mengetahui untuk dalam proses itu. Beda misalnya dengan pendekatan partai politik melakukan konvensi. Dibuka secara umum, kemudian seluruh kandidat yang ingin tertarik mendaftar, kemudian diadu semacam pra pendahuluan debat dalam misalnya pilkada ya. Kita ingin mengetahui program, kemudian juga visi dari kandidat, dan nanti itu akan di polling, kemudian diketahui mana yang benar-benar kandidat yang paling capable dan di ranking, sehingga ranking pertama dengan mendapatkan nilai paling tinggi itulah yang akan direkomendasikan oleh sebuah partai. Kalau saat ini kan pendekatannya adalah elitis. Artinya karakteristik penentuan langkah politik ditentukan oleh elit, oleh poros-poros tadi Pak. Sehingga masyarakat seperti tidak mengetahui secara jelas, secara akurat sampai mereka mengumumkan itu ke publik dan biasanya melalui media massa. Jadi tinggal nama nih, nanti muncul nama-nama gitu Pak ya langsung Pak ya. Betul. Kalau di pinggiran bolehlah orang misalnya menebak-nebak apakah misalnya Acil Odah yang akan mendapatkan rekomendasi Golkar misalnya, atau Hasnur yang merekomendasikan Golkar. Tapi kan itu hanya semacam tebak-tebak buah manggis. Bahkan seperti kami peneliti akademisi pun juga kalau tidak memiliki data yang valid tidak bisa untuk memberikan analisis yang kuat dengan persoalan itu. Karena sekali lagi ini adalah kebun rahasia, sehingga hanya mereka yang akan mengetahui perkembangannya secara jelas. Kita publik hanya kebagian menunggu dan menebak tadi Pak.